Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafita Ayu Rahmawati dari jurusan Tadris Biologi IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi virus. Yang pertama, saya akan menjelaskan tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, tujuannya yaitu menjelaskan sejarah dan ciri-ciri virus. Yang kedua, mengidentifikasi struktur dan perkembangbiakan virus. Yang ketiga, menggambarkan struktur tubuh virus. Yang keempat, membandingkan struktur tubuh virus berdasarkan gambar tubuh virus. Yang kelima, menganalisis reproduksi virus, proses daulitik dan misogenik. Yang keenam, menjelaskan peranan virus bagi kehidupan yang merugikan maupun yang menguntungkan. Yang ketujuh, mendiskusikan dengan kelompok upaya untuk pencegahan virus COVID-19. Dan yang terakhir, yaitu yang kedelapan, menjelaskan sejarah penemuan vaksin, contoh vaksin, serta cara pembuatannya. Nah, apa itu virus? Virus yaitu dari bahasa Latin yang berarti viron, yaitu racun. Nah, kalian tahu kan wabah penyakit yang menjangkit di negara Indonesia ini serta negara lainnya yang menyebabkan pandemi sebesar-besaran ini adalah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini yang berasal dari virus. Nah, selanjutnya sejarah virus. Pertama, virus ini ditemukan oleh Adolf Meyer pada tahun 1882, di mana Adolf Meyer ini menemukan penyakit bintik kuning pada tumbuhan, yaitu tembakau yang ada di daunnya. Daunnya ini ada bintik-bintik kuning. Dan yang kedua yaitu ada Dmitri Ivanovsky yang menemukan filter atau saringan sebagai penyaring bakteri. Kemudian yaitu ada Martinus Beijerinck pada tahun 1897. Dia menemukan fakta bahwa partikel mikroskopis penyerang tembakau yang ditemukan Adolf Meyer tadi itu dapat dibiarkan di tembakau, tapi tidak dapat dibiarkan di medium pertumbuhan bakteri. Yang terakhir ada Wendell Stanley, yaitu pada tahun 1935. Dia menemukan partikel penyerang tembakau ini dapat dikristalkan yang dinamakan TMV atau Tobacco Mosaic Virus. Nah, di sini dia menyerang tumbuhan tembakau. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri virus. Nah, kalian tahu kan ciri-ciri virus ada apa saja? Yang pertama, ada aseluler. Aseluler ini dikatakan aseluler karena virus ini tidak memiliki bukan merupakan sel dan dia lebih kecil dari bakteri. Kemudian disebut sebagai makhluk hidup berharian. Kenapa? Karena virus ini yang pertama adalah benda mati atau dapat dikristalkan. Dia juga tidak punya organel sel seperti ribosom dan sitoplasma. Kemudian virus ini juga dikatakan sebagai makhluk hidup yang dapat bereplikasi. Apa itu bereplikasi? Bereplikasi adalah berkembang biak. Ciri selanjutnya yaitu virus ini sangat kecil, ukurannya sekitar 20-300 mm. Nah, karena ukurannya sangat kecil, virus ini hanya diamati di mikroskop elektron. Dia tidak bisa diamati di dalam mikroskop cahaya. Kemudian, virus ini tidak dapat membelah diri. Jadi selanjutnya, virus ini hanya memiliki satu asam nukleat saja, kalau RNA atau DNA. Kalau dia memiliki RNA, berarti dia tidak punya DNA, atau sebaliknya. Dan yang terakhir, ciri-ciri virus yaitu parasit obligat. Apa itu parasit obligat? Parasit obligat ini parasit yang hanya bisa hidup di dalam sel inang atau di dalam tubuh makhluk hidup saja. Dia tidak melakukan metabolisme di luar makhluk hidup atau tidak dapat berkembang biak di alam. Karena dia hanya berkembang biak di dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya seperti di embrio telur. Selanjutnya adalah struktur virus.
Nah, struktur virus ini terdiri dari kapsid, leher, ekor, selubung ekor, lempeng dasar, serabut ekor, dan jarum penusuk. Nah, kepala kapsid ini terdiri dari asam nukleat yang berupa DNA atau RNA. Tiap satuan protein di dalam kapsid tersebut disebut sebagai kapsomer. Nah, di dalam kapsid ini terdiri dari materi genetik yang tadi saya sebutkan, yaitu DNA atau RNA. Kemudian adanya leher. Leher ini digunakan sebagai tempat menyangga kepala virus. Tetapi tidak semua virus memiliki leher, karena hanya virus yang kompleks saja yang memiliki leher. Nah, selanjutnya yaitu ekor. Ekor ini sebagai tempat meletakkan diri dengan sel inang dan memasukkan materi genetik berupa DNA atau RNA tadi ke dalam sel inang. Selanjutnya ada namanya selubung ekor. Selubung ekor ini sebagai menginjeksi DNA virus ke dalam sel hostes, yaitu penghubung antara kepala virus dengan lempeng dasar. Serabut ekor. Serabut ekor sebagai tempat menempelnya virus pada sel inang dan sebagai penerima rangsang. Kemudian lempeng dasar ini sebagai tempat melekatnya virus dengan serabut ekor dan jarum penusuk. Dan yang terakhir jarum penusuk. Jarum penusuk ini digunakan sebagai virus untuk melubangi sel inang untuk memasukkan DNA-nya agar bisa masuk ke dalam sel inang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk virus. Nah, bentuk-bentuk virus ini ada yang batang ujungnya oval, filamen benang, polihedral, kompleks atau yang biasa disebut T, kemudian ada bulat. Nah, ini adalah contoh-contoh dari bentuk-bentuk virus. Kemudian contoh yang satu adalah bakteriofag. Bakteriofag ini memiliki 3 bagian, yaitu kepala, leher, ekor. Selanjutnya yaitu reproduksi virus. Reproduksi virus ini saya contohkan pada bakteriofag ya. Reproduksi virus ini yang pertama adalah daur litik. Ada 6 proses atau fase dalam daur litik. Yang pertama, fase adsorpsi atau fase penempelan. Fase ini dimana saat virus menempel pada sel inang. Kemudian yang kedua, ada fase infeksi atau fase injeksi. Nah, setelah virus menempel dan DNA virus itu akan memasuki tubuh bakteri, sehingga virus yang di luar itu tidak punya materi genetik lagi. Ya, ini dinamakan fase infeksi atau injeksi. Kemudian saat DNA virus ini masuk ke tubuh bakteri, dia akan mengambil alih fungsi DNA yang ada di bakteri. Kemudian virus ini melakukan hidrolisis pada DNA bakteri, sehingga DNA bakteri ini nampak seperti hancur dan terjadi proses hidrolisis dan sintesis protein. Nah, ini dinamakan namanya fase sintesis atau replikasi. Yang keempat yaitu fase perakitan atau assembling. Saat seluruh DNA diambil oleh virus, kemudian virus akan membentuk bagian tubuh virus dengan DNA dari bakteri. Tetapi DNA ini tidak membentuk virus yang utuh karena hanya menyusun komponen-komponen dari virus saja, yaitu pada fase perakitan atau assembling. Selanjutnya terjadi penyusunan bentuk virus yang utuh. Kemudian
terbentuklah virus dengan kapsid dan selubung ekor. Virus ini keluar dan terbentuk virus baru. Yang kelima yaitu fase lisis atau pecah. Nah, kenapa dikatakan fase lisis atau pecah? Karena pada saat penyusunan bentuk virus yang utuh, virus ini dengan kepala kapsid dan selubung ekor, kemudian virus melakukan penghancuran pada dinding sel dengan bantuan enzim lizolid. Yang kelima adalah fase lisis atau fase pecah, di mana pada saat penyusunan virus yang utuh, di mana bentuk virus ini terdiri dari kapsid dan selubung ekor, virus ini melakukan penghancuran pada dinding sel dengan bantuan enzim lizozim. Kemudian virus ini akan keluar dan terbentuklah virus baru dengan dinding sel dari bakteri pecah, yaitu dinamakan fase lisis atau fase pecah. Yang keenam atau yang terakhir, virus ini akan menyerang bakteri lainnya. Kemudian daur yang kedua pada reproduksi virus yaitu daur lisogenik. Daur lisogenik ini sama saja dengan daur lisotik, yaitu selanjutnya reproduksi virus yaitu daur lisogenik. Daur lisogenik ini terdiri dari 6 fase juga, sama seperti daur litik. Nah, daur lisogenik ini yang pertama adalah fase absorpsi atau penempelan, sama seperti daur litik tadi ya, pada saat virus menempel pada sel ini. Kedua adalah fase infeksi atau injeksi. Ini juga sama seperti daur litik yang tadi, di mana DNA virus ini memasuki tubuh virus yang tidak punya sehingga virus yang berwilayah. Selanjutnya yaitu daur lisogenik. Ada 6 fase dalam daur lisogenik. Yang pertama, fase absorpsi atau fase penempelan. Yang kedua, fase infeksi atau fase injeksi. Yang ketiga, yaitu fase penggabungan. Yang keempat, fase perakitan atau assembling. Yang kelima, fase lisis atau pecah. Dan yang keenam, virus ini akan kembali lagi menyerang bakteri lainnya. Semua fase yang berada di daur lisogenik ini sama saja seperti fase yang ada di daur litik. Ada satu fase yang berbeda di daur lisogenik ini, yaitu pada fase ketiga, yaitu fase penggabungan. Di mana dalam fase penggabungan ini DNA dari bakteri dan DNA virus akan menggabung membentuk profag. Kemudian jika pertahanan tubuh bakteri ini baik, virus tidak akan melanjutkannya ke fase berikutnya. Dia akan menunggu sampai bakteri ini lemah. Kemudian saat itu bakteri akan membelah diri dan membentuk bakteri baru yang mengandung DNA gabungan. Kemudian nanti terjadi fase perakitan atau assembling, fase lisis atau pecah, kemudian virus akan kembali menyerang bakteri lainnya, sama seperti pada daur litik. Kemudian selanjutnya itu adalah macam-macam virus. Macam-macam virus ini, yang pertama berdasarkan materi genetik. Berdasarkan materi genetik ini ada DNA, contohnya papiloma, herpes, ebola. Nah, papiloma ini sama seperti adenovirus, yaitu menyerang pernafasan. Kemudian herpes ini menyerang kulit dan ebola ini menyerang sel saraf. Kemudian yang kedua, berdasarkan sel inang, ada macam-macam virus yang menyerang tumbuhan seperti TMV di tembakau, CVPD di jeruk, dan tumoro di padi. Nah, kemudian
Ada manusia juga, yaitu herpes dan Ebola. Dan bakteri seperti bakteriophag, hewan seperti rabies, NCD pada unggas, dan flu burung. Macam-macam virus selanjutnya yaitu didasarkan pada kekuatan atau virulensi. Adanya virulen dan non-virulen. Apa itu virulen? Nah, virulen itu saat pada reproduksi dinding sel yang ditumpangi itu akan pecah atau pada daur litik. Kalau non-virulen ini tidak menyebabkan dinding sel ini pecah. Dan selanjutnya yaitu ada tidaknya selaput tambahan. Ada envelope. Envelope ini virus penyerang sistem imun seperti human immunodeficiency virus. Kemudian ada tidaknya selaput tambahan ini yang kedua yaitu telanjang, yaitu di mana selaputnya di luar selubung protein menyerang bakteri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peranan virus. Peranan virus ini ada yang merugikan. Nah, yang merugikan yaitu virus ini sebagai parasit atau menyebabkan penyakit pada makhluk hidup. Seperti contohnya yang pertama yaitu pada manusia seperti SARS yang saat ini yaitu SARS-CoV-19 atau pandemi sekarang ini. Yang kedua yaitu Ebola yang menyerang sel saraf. Kemudian yang ketiga yaitu herpes yang menyerang kulit, dan influenza atau flu yang menyerang hidung flu. Kemudian polio dan AIDS. Yang kedua, virus yang merugikan pada hewan yaitu terjadinya flu burung, tumor pada ayam, tetelo, dan rabies. Yang ketiga pada tumbuhan yaitu penyerang tumbuhan seperti pada tumbuhan bit yaitu virus BIV. Kemudian batang kerdil pada tumbuhan padi atau yang lain oleh virus tunglo, kemudian mozaik oleh virus MP. Atau yang terjadi pada tembakau. Nah, peran yang kedua yaitu peran virus ini ada juga loh yang menguntungkan. Seperti virus ini dapat memproduksi vaksin, membuat antioksin, melemahkan bakteri patogen, dan sebagai alat diagnosis. Nah, kalian sudah tahu kan mengenai apa saja itu virus, sejarah virus, ciri-cirinya, bentuknya, macam-macamnya, peranannya. Nah, terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Dan ingat, stop COVID. Cegah virus COVID-19 yang menyebar saat ini. Jaga kesehatan. Jangan lupa memakai masker dan cuci tangan, menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.